Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda bukan hal yang baru bagi kebanyakan orang. Dari kecil kita sudah belajar sepeda. Dari kecil kita sudah mulai mengayuh sepeda. Bahkan hampir panjang hari bermain sepeda. Walaupun kita sudah mengenal dan akrab dengan sepeda sejak dini, ketika dewasa ada perbedaan dalam menangani sepeda. Dahulu hanya bermain sepeda di sekitar rumah, tetapi sekarang bersepeda bisa berpuluh-puluh kilometer. Penanganan sepeda yang salah menyebabkan bersepeda tidak nyaman dan aman. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dilakukan pesepeda saat terjun ke dunia persepedaan. Satu, ketinggian sadel. Sadel terlalu rendah menyebabkan ketidaknyamanan dan kayuhan yang tidak efisien. Paha depan akan lebih cepat lelah. Sadel terlalu tinggi berpotensi cedera tendon, persendian, dan menyebabkan lecet paha dalam. Ada beberapa cara menentukan ketinggian sadel yang ideal. Salah satunya adalah Anda berdiri tegak di samping sepeda. Kemudian, atur ketinggian sadel tepat di puncak pinggul Anda. Permukaan sadel harus rata. Setidaknya sudut kemiringan tidak melebihi 1 derajat, baik mendongak ke atas ataupun ke bawah. 2. Ketinggian handlebar. Handlebar terlalu tinggi tidak bermasalah bila tidak mengejar kecepatan. Bahkan Anda akan terhindar dari kesemutan di telapak tangan. Handlebar terlalu rendah bagi pesepeda yang tidak terbiasa akan merasakan kesemutan di telapak tangan. Setelah memposisikan sadel pada ketinggian yang ideal, atur ketinggian handlebar 0-1 cm di bawah sadel untuk sepeda hybrid, komuter, dan sepeda santai. 1-2 cm untuk sepeda MTB, dan 5 cm di bawah sadel untuk road bike. 3. Shifting. Pesepeda yang kebanyakan bersepeda di jalur datar ditambah pengalaman ketika kecil yang menggunakan sepeda single speed membuat pesepeda tidak terbiasa melakukan perpindahan gigi. Ketika menghadapi tanjakan, kebanyakan terlambat berpindah gigi. Akibatnya, kayuhan pun terasa berat. Usahakan ketika bersepeda dengan kayuhan yang konstan. Ketika kayuhan sudah terasa berat dan kayuhan sudah mulai melambat, pindahkan giring ke yang lebih ringan. Ketika cadence sudah mulai cepat, naikkan giring ke yang lebih berat. Jaga cadence selalu stabil, misalnya di 60-80 rpm. 4. Giring. Terutama untuk penggemar road bike, terlalu berambisi untuk menggunakan crankset standar 5339T. Padahal crankset ini biasanya digunakan oleh pembalap profesional. Top Gear 5311T untuk crankset standar terlalu berat bagi pesepeda amatir. Gunakan crankset compact 50-34T dan kaset dengan low sprocket yang besar 30-34T agar memudahkan Anda bersepeda di tanjakan. 5. Pakaian. Bagian dari menikmati bersepeda yang menyenangkan adalah menggunakan pakaian yang tepat. Tidak perlu harus berpakaian seperti pembalap. Menggunakan likra yang ketat dan mahal. Gunakan celana yang memiliki padding agar terhindar dari nyeri bagian bokong, dan pilih pakaian yang menyerap keringat dan memiliki ventilasi yang bagus sehingga keringat lebih cepat hilang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bila sudah menggunakan celana padding, jangan menggunakan celana dalam lagi. 6. Kacamata. Menggunakan kacamata ketika bersepeda bukan hanya sekadar gaya, tetapi kacamata akan melindungi mata dari terpaan sinar matahari dan hantaman kerikil, ranting, dan debu ketika bersepeda. 7. Sarung tangan. Mungkin bagi sebagian orang, menggunakan sarung tangan terasa gerah, tetapi sarung tangan memiliki fungsi yang vital. Sarung tangan akan melindungi Anda ketika terjatuh, membuat pegangan lebih mantap, tidak tergelincir, dan yang terpenting adalah
mengurangi tekanan pada saraf telapak tangan akibat guncangan sepeda yang menyebabkan tangan kesemutan. 8. Berlebihan. Bersepeda memang menyehatkan, tetapi bila berlebihan, bersepeda dengan intensitas yang tinggi juga bukan cara yang baik. Bersepeda tanpa melihat kemampuan diri juga termasuk berlebihan. Bila belum terbiasa dengan medan yang terlalu teknis, hindari dahulu jalur bersepeda tersebut, karena bisa menyebabkan Anda cedera serius. Bersepeda melintasi perbukitan yang curam dan panjang, sebelum Anda membangun daya tahan yang cukup, lebih banyak merugikan Anda daripada mendapatkan keuntungan. 9. Komunitas yang salah. Bukan komunitasnya yang salah, tetapi bisa jadi Anda salah memilih komunitas. Untuk sementara, hindari bergabung dengan komunitas yang terbiasa bersepeda dengan cepat bila kemampuan teknis dan daya tahan Anda belum bisa mengimbangi. Demikian juga hindari komunitas yang terbiasa menelusuri medan-medan teknis dan off-road yang ekstrim bila Anda belum siap untuk medan tersebut. Sekali lagi, bukan komunitas yang salah, tetapi Anda harus menyesuaikan diri demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. 10. Kurang nutrisi. Tak jarang pesepeda kekurangan perbekalan makanan ketika melakukan perjalanan jauh. Kekurangan karbohidrat dan air bisa menyebabkan bongking. Jika berencana bersepeda lebih dari 1 jam, makanlah minimal 40 gram karbohidrat untuk setiap jam perjalanan dan usahakan minimal minum 500 ml air setiap jam. 11. Sepeda yang salah. Bersepeda bersama komunitas terkadang menyiksa Anda bila jalur yang dipilih komunitas tidak sesuai dengan sepeda yang Anda bawa. Berkeliling kota di jalan yang mulus bukan sebuah kenyamanan bila Anda salah memilih sepeda. Bila Anda menggunakan sepeda dengan ban yang lebar dan memiliki knop yang besar, akan menyiksa Anda di sepanjang perjalanan, walaupun jalannya mulus. Sepeda tersebut harusnya untuk medan off-road. Atau Anda menggunakan sepeda hybrid dengan ban slick dan diameter besar, tetapi jalur yang dipilih adalah medan off-road dan banyak tanjakan. Sebelum Anda berangkat bersama komunitas, perhatikan jenis sepeda yang paling banyak dibawa saat itu. Bila kebanyakan sepeda off-road, maka Anda harus menggunakan sepeda off-road juga. Bila tidak punya sepeda off-road, tidak usah memaksakan bersepeda bersama komunitas. 12. Lupa perlengkapan. Tidak harus membawa semua peralatan sepeda, tetapi tidak membawa perlengkapan juga menjadi masalah. Usahakan setiap bersepeda Anda membawa ban dalam cadangan, pompa portable dan multi tools. Dan jangan lupa untuk selalu membawa kotak P3K. 13. Posisi telapak kaki. Di masa kecil, kita kebanyakan mengayuh pedal dengan menggunakan pertengahan telapak kaki. Kebiasaan tersebut sering terbawa sampai dewasa. Mengayuh pedal dengan tumit atau pertengahan telapak kaki membuat kayuhan tidak optimal karena daya ungkit yang berkurang. Posisikan as pedal sedikit di belakang persendian jari kaki. 14. Peregangan. Menggerakkan tubuh ketika tubuh belum siap akan membuat tubuh cedera. Sayangnya, kita merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan pemanasan sebelum bersepeda, entah karena malas atau terburu-buru. Peregangan awal yang tepat bermanfaat bagi tubuh untuk mempersiapkan otot dan persendian agar terhindar dari rasa sakit dan cedera. Peregangan tidak hanya di awal bersepeda, tetapi juga di akhir. Hindari langsung duduk ketika selesai menaklukkan tanjakan curam. Bersepedalah dengan santai, perlahan, dengan giring rendah sebelum Anda duduk. 15. Etika di jalan. Bersepeda di jalan raya, Anda harus berbagi jalan dengan pengguna jalan lainnya. Jangan karena euforia, lantas Anda menguasai seluruh badan jalan. Biasakan selalu memberi tanda dengan tangan Anda ketika mau berbelok. Jangan menerobos lampu lalu lintas. Dan hindari berada dalam posisi blind spot, seperti tepat di belakang truk atau bus. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.